Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwana Warayhanah dengan NIM 16022 dari kelas DP 4401B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SDP 1, yaitu semiotik dari benda payung dan hewan ubur-ubur. Nah, bagaimana saya memilih produk dan hewan tersebut? Yang pertama, saya mencari produk dan saya memilih payung dan mencari persamaan dari produk tersebut pada suatu hewan, dan saya menemukan hewan ubur-ubur yang memiliki persamaan dengan produk payung tersebut. Dan di sini saya memilih payung untuk produk yang akan saya gunakan untuk melakukan tugas SDP 1 ini. Mengapa saya memilih payung? Karena payung adalah produk yang adalah benda yang sangat bermanfaat bagi kita dan sangat diperlukan ketika terutama pada musim hujan. Nah, apa itu payung? Payung adalah suatu benda pegang yang kita gunakan untuk melindungi tubuh atau seseorang dari guyuran hujan, atau juga bisa digunakan untuk membuat bayang-bayang pada seseorang untuk melindungi dirinya dari paparan sinar matahari. Nah, untuk mencapai final pada tugas ini, yaitu membuat modeling, ada beberapa tahap dan proses yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah pembuatan mind mapping, yang kedua pembuatan mood board, yang ketiga pembuatan sketsa alternatif untuk dipilih salah satu, yang dilanjutkan dengan membuat sketsa final yang nantinya akan dibuat modeling dari sketsa final tersebut. Nah, tahap pertama adalah pembuatan mind map yang sudah saya buat untuk produk payung sendiri. Di sini ada value proportion dan user segmentnya. Yang pertama ada goals untuk melindungi tubuh dari hujan dan paparan sinar matahari. Lalu yang kedua ada aspek geografis untuk semua masyarakat, masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Nah, yang ketiga ada aspek psikografis. Di sini ada dua, ada hobi dan style. Hobinya untuk para traveling, dan style ada tiga, yaitu ada modern, vintage, dan minimalis. Nah, yang keempat ada fungsinya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari dan melindungi tubuh dari guyuran hujan. Untuk materialnya sendiri ada tiga, yaitu ada fiber, ada nilon, dan ada plastik. Nah, untuk yang terakhir ada aspek demografis. Di sini ada tiga, ada umur, pendapatan, dan ada aktivitas. Untuk umurnya sendiri, untuk para balita hingga lansia, yaitu umur 5 tahun hingga 70 tahun. Nah, untuk aspek demografisnya sendiri, pendapatan ada bawah, menengah, dan atas. Dan untuk aktivitas, untuk para traveler dan untuk orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, yaitu untuk para lalu selanjutnya ada pembuatan mood board yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan tema gelap atau tema dark. Nah, di sini untuk gambar pertama ada gambar beberapa payung yang sedang digantung. Ketika sedang tidak digunakan, maka payung itu bisa dilipat. Ada yang kecil, ada yang besar, dan dapat digantung pada sebuah tali. Nah, lalu bawahnya ada gambar air, genangan air ketika setelah hujan. Lalu sampingnya ada gambar seorang wanita perempuan yang sedang menggunakan payung di tengah jalan, dan ada gambar payung sendiri, dan ada seorang laki-laki yang sedang berjalan sambil memegang payung. Nah, di sini ada yang paling penting, ada gambar ubur-ubur, di mana hewan ini yang terinspirasi untuk membuat produk payung. Lalu sebagiannya ada beberapa gambar untuk melengkapi dari tema mood board ini. Lalu setelah pembuatan mood board, di sini saya membuat sketsa alternatif, di mana di sini ada 5 sketsa alternatif dan 1 gambar ubur-ubur. Di sini ada beberapa payung dengan model yang berbeda, dan saya memilih salah satu dari 5 gambar tersebut untuk dijadikan sketsa final. Nah, selanjutnya ada sketsa final yang sudah saya render. Saya memilih salah satu dari sketsa alternatif yang nantinya ini akan dibuat untuk sketsa final
sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar ubur-ubur, hewan yang saya gunakan, dan ada produk payung yang memiliki persamaan dari hewan tersebut. Di sini saya menggunakan warna biru untuk payung dan ubur-uburnya. Sketsa final ini adalah salah satu sketsa yang nantinya akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuatan modeling dari benda payung itu sendiri. Nah, ini kita udah masuk ke tahap terakhir, yaitu pembuatan modeling. Di sini saya membuat produk payung dengan ukuran 1:1 dengan skala 1:1. Di sini saya menggunakan bahan kerangka payung bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu dilapisi untuk bagian atasnya saya menggunakan kertas metalik yang berwarna biru. Di sini tahap pertama adalah membuka kerangka bagian dari payung yang sudah tidak terpakai, lalu menggabungkan beberapa kertas supaya terlihat lebar dan besar, memotong salah satu ujungnya, dan kita bentuk bulat lingkaran untuk bagian atasnya sendiri. Lalu kita solasi atau memberi lemnya untuk menempelkan atau melekatkan dari bagian kerangka besi payung itu sendiri pada kertas itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.